Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau beribadah, kita mau menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita boleh ada pada saat pagi hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan melalui pujian ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Amin. Engkau sungguh baik Bapa buat kehidupan kami. Oh. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, rasakan kebaikan Tuhan, rasakan kemurahan Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. haleluya.
hebat bagi kami Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, kami sembah Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Haleluya, Kau ajaib Yesus. ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat Bagiku selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya bagiku. Kami siap memuji membesarkan nama-Mu. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, bertahta di atas pujian kami. Kami mulai ibadah kami dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada sukacita? Haleluya. Lambaikan tangan kita. Haleluya. Kita mau memuji membesarkan nama Tuhan. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kan, gerakkan kakimu ke kiri ke kanan. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di mana? Di atas gunung dan Di dalam sang angkat tangan kita yuk. tanganku Ku angkat padamu, mensyukuri apa yang Kau kakiku. kakiku Melompat bagimu, selamanya dan setiap pagi. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada sebab Dia baik. Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Haleluya, katakan kami memuji-Mu. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung. atas gunung dan di dalam Haleluya, angkat tangan kita. tanganku. Haleluya. Padamu mensyukuri rahmat Mana kaki kita? kakiku melompat bagimu. Selamat
Bu? Amen. Haleluya. Kita mau nyanyikan pujian, satu pujian yang menjadi ungkapan hati kita. Selama ini kita bersandar kepada siapa? Tuhan. Oh, puji Tuhan. Mungkin yang punya suami, sandarannya ke suaminya ya. Yang punya anak, anaknya sandarannya ke orang tuanya. Tapi pada saat pagi hari ini kita mau hanya belajar bersandar pada Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Lagu ini lagu bahasa Inggris ya. Jadi kita sama-sama. Ayo, nyanda neng sesi Gusti. Sambil gerakan ya. Haleluya. Lihat kita. Nyender ning sisi sopo. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender. Nyender ning sisi sopo. Nyender ning Gusti Yesus. Katakan nyender, 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 nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender ke siapa? Gusti Yesus. Sekali lagi ya, kita mau nyender. Boleh-boleh yang punya suami nyender kali suaminya nggih. Yang punya sahabat juga boleh. Ah, sama Aura ya. Nyender ning sisi sopo. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender. Nyender ning sisi sopo. Nyender ning Gusti Yesus. Katakan. Nyender Nyender, nyender, nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Haleluya. Haleluya. Habis nyender, kita mau gandol Gusti. Ayo goyang yuk. Gak usah malu-malu, kita mau memuji Tuhan. Asik, 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 asik. Ayo, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Haleluya. Saben dino, rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Haleluya. Kapan? Saben dino. Rino wengi. Haleluya. Kula ampun percaya ora bakal cilaka nanging uripku tenang selaminya. Hatiku rasa tenang, hatiku saya seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Sekali lagi ya. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Haleluya. Saben dina rino wengi Gandol Gusti. gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Haleluya. Kapan kita gandol Gustinya? Saben dino. Rino wengi Rino wengi. gandol Gusti. Haleluya. Kula ampun percaya ora bakal cilaka nanging uripku Haleluya. selaminya. Hatiku. Hatiku rasa tenang, hatiku
berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita, buat Gusti Yesus Juru Wilujeng. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, dan kami percaya pada pagi hari ini melalui pujian penyembahan, biarlah itu sudah naik dan berbau harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dengan berkat yang Engkau sudah berikan, kami juga rindu memberikan berkat kepadamu melalui persembahan kami, dan kami akan berikan dengan penuh sukacita. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur karena kita memiliki Bapa yang setia, Allah yang begitu mengerti keadaan kita. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau
Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Engkaulah yang mengasihi kami, penyelamat kami, pemelihara hidup kami. Tuhan menyertai sampai saat ini. Hati kami penuh syukur Tuhan atas segala pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami, dan biarlah seluruh hidup kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, saudara. Firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini, juga sepanjang hari ini, yaitu tentang masa yang sukar, yang menggambarkan keadaan hidup di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mari kita membaca dari 2 Timotius pasal 3, ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menyelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Dikatakan firman Tuhan ini apa yang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir artinya adalah suatu kurun waktu yang terbentang antara kedatangan Kristus yang pertama kali sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Sebenarnya apa yang terjadi pada saat Rasul Paulus menulis ayat-ayat ini itu sudah ada pada waktu itu. Tetapi pada hari-hari terakhir ya, menjelang kedatangan Tuhan itu, hal itu semakin meningkat, bahkan semakin memuncak, mencapai klimaksnya sehingga kejahatan manusia yang dilakukan sepertinya belum pernah terjadi seperti itu. Hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengerikan. Tapi itulah yang akan terjadi. Masa yang sukar itu mengandung arti sesuatu yang begitu sukarnya sehingga sulit untuk dipecahkan. Seperti menanggung suatu beban yang berat. Ya, beban hidup saat ini makin lama makin terasa beban berat dalam rumah tangga, dalam ekonomi, bahkan apa yang dihadapi oleh pemimpin-pemimpin negara. Sampai-sampai beberapa negara bangkrut ya karena begitu beratnya beban. Seperti menghadapi binatang buas yang sangat ganas, yang sangat kejam. Dan seperti orang mengarungi laut dengan ombak yang sangat besar dan ombak yang sangat ganas.
yang seringkali membuat kapal yang besar pun tenggelam. Seperti orang yang kerasukan setan. Ini susah diobati, dikasih minum vitamin, dikasih makan yang enak, namanya kerasukan setan. Seperti menjahit kain yang sudah tua. Yang enggak dijahit ya robek, dijahit ya robek. Begitu. Ya, seringkali orang seperti serba salah. Dibiarkan ya seperti itu masalahnya. Dihadapi juga tidak menyelesaikan masalah. Itulah keadaan hidup di akhir zaman ini. Semuanya itu bersumber kepada manusianya itu sendiri. Coba saudara kalau mendengar lagunya Ebit G. Ade, mengapa dunia ini semakin dilanda bencana? Aku pergi ke tepi laut, aku tanya pada matahari, pada ombak, semuanya dia membisu begitu. Akhirnya ketika semua tidak memberi jawaban, tanyakanlah kepada rumput yang bergoyang. Apalagi rumput bergoyang nggak tahu. Mungkin Tuhan sudah mulai bosan enggan bersahabat dengan kita. Ya karena kita banyak salah dan banyak dosa, itu katanya begitu. Memang faktor manusianya. Faktor manusia yang di zaman modern ini secara fisik baik. Ya beda dengan zaman saya dulu. Itu kalau saya pergi sekolah, sarapannya itu hanya nasi, ya, nasi putih dengan ikan asin seperti itu. Berarti bukannya enggak ada ayam, enggak ada telur, tapi dijual. Saya itu makan ayam, kalau tidak ayamnya mati, ya saya sakit begitu. Ya. Sakit baru disembelih ayam. Ayam yang sudah mati terus, saudara ya. Nah, seperti itu. Kalau nenek saya itu hari Minggu itu semua cucu-cucunya kumpul semua. Ya. Nenek saya itu memasak sayur itu nangka muda, tewel itu ya. Itu dimasak satu marun besar begitu. Ikan ayamnya itu satu, utuh. Ayamnya tidak boleh dimakan. Nah, cuman sayurnya itu sama kuahnya. Kuahnya itu banyak dan sambalnya pedas. Jadi saya itu masih anak-anak sudah dimakani pedas kayak begitu, makanya sampai sekarang juga pedasnya. Itu dari nenek. Supaya apa? Supaya kalau kepedasan dari minum terus. Bukan makan karena makan nasi, karena makan kelempokan air. Saudara, ya. Kalau ibu saya masak misalnya, dia potong ayam begitu ya, dimasak. Semur Bali atau apa ya, ayamnya utuh itu ditaruh di piring saja. Anak-anaknya cuma dikasih kuah-kuahnya aja. Ayamnya untuk bapakmu katanya ya. Aduh ingin bu. Lalu dia cari beting, ditusuk ayamnya itu. Saya disuruh mencium baunya ayam itu. Ya sudah ya. Jadi saya kurus begitu. Untung aja sekolahnya itu bisa lulus. Saudara. Beda dengan anak sekarang. Sarapannya itu sudah McD. Es krim. Jangankan saya dulu es krim. Es tuntung aja enggak pernah, saudara ya. Makanya anak sekarang tuh bongsor-bongsor ya, besar-besar. Ya karena gizinya baik. Tapi masalahnya saudara, sekalipun mentalnya itu otaknya cerdas, emotion
Wosennya itu pada umumnya nggak baik. Apalagi faktor imannya. Anak-anak sekarang lebih suka main game daripada ke gereja. Dibandingkan anak-anak itu mendengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, dia cuma mendengar firman Tuhan di sekolah minggu seminggu 1 kali. Tapi dia bisa 10.000 kali main game dalam 1 minggu itu. Jadi sebenarnya bukan firman Tuhan yang memuridkan anak-anak kita. Gadget-gadget itu yang memuridkan anak-anak kita. Anak-anak sekarang lebih kenal tokoh-tokoh yang di dunia cerita modern sekarang. Superman, lebih mengenal jago-jago perang di zaman sekarang. Ya, Spiderman lebih tahu daripada Goliat, daripada Daud. Seperti itu. Jadi sejak anak di zaman modern karena teknologi ilmu pengetahuan, anak-anak sudah mengalami krisis iman dan krisis mental. Dan itu sangat berpengaruh dalam dimensi sosial. Berpengaruh sekali dalam dia bergaul, dalam dia nanti bekerja, dalam dia nanti ketika sudah berumah tangga. Dan banyak orang mempunyai kasih yang salah. Kasih yang salah antara lain mengasihi diri sendiri, mengasihi uang, dan tidak tahu mengasihi orang lain, dan lebih mengasihi hawa nafsu daripada mengasihi akan Tuhan. Jadi manusia di akhir zaman itu hanya mengasihi diri sendiri, mengasihi uang, mengasihi harta, dan mengasihi hawa nafsu. Saudara nonton di televisi, itu yang pembunuhan berantai di Jawa Barat itu, karena uang, karena harta, sampai tega membunuh saudara sendiri, dibunuh. Nah, contoh seperti itu. Nah, akibat daripada mengasihi diri sendiri diperparah dengan karakter yang tidak baik, orang hanya suka membual, menjadi sombong, bahkan untuk mencapai tujuannya menghalalkan segala cara sekalipun dengan memfitnah orang lain. Dan anak-anak banyak yang memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengasihi, dan tidak mau berdamai. Itu sebabnya pembentukan karakter anak sejak dini di dalam keluarga. Faktor keluarga itu sangat penting. Saudara, anak saya 4, yang besar itu Ruth, lalu Steve, lalu Michael, lalu Deborah, Debbie. Ya. Sebagai hamba Tuhan, saya sudah tentu tidak bisa mewariskan harta yang banyak pada anak-anak. Tapi saya dan ibunya berusaha keras untuk menunjukkan kepada anak-anak kami bahwa kami orang tuanya sangat mengasihi mereka, sangat menyayangi mereka. Bahkan Stephen ini ada di belakangnya, sudah besar begitu, sudah kerja, sudah punya duit. Kalau mungkin dia manja, teleponnya, "Pak, belikan pulsa." Saya masih mau membelikannya. Ya. Jadi sudah sayangilah anak-anakmu, ya, jangan telantarkan anak-anakmu. Sejak mulai kecil, kenapa akhirnya anak itu menjadi liar, anak itu menjadi ganas, anak itu menjadi kejam. Anak itu tidak bisa punya toleransi pada orang lain. Tidak punya belas kasihan. Faktor yang terbesar karena anak itu tidak mendapatkan kasih sayang.
Sehingga orang yang tidak mendapatkan kasih sayang, orang yang tidak dicintai, dia sulit untuk mencintai. Dan orang yang mudah mencintai, karena dia sejak kecil banyak yang mencintainya. Nah, karakter manusia lebih parah lagi ketika orang suka menjelekkan orang lain. Tidak bisa mengekang diri. Tidak bisa mengendalikan diri. Tidak bisa menahan diri, ibaratnya mobil. Nggak ada remnya, coba. Kalau sudah jalan mobil nggak ada rem, akan tabrak segala macam, masuk jurang. Benci kepada yang baik. Pengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Ya, dunia digegerkan dengan peristiwa Jenderal Sambo yang membunuh ajudannya sendiri. Dan yang membuat saya tergetar hati saya ketika nama Sambo, agama Kristen itu ya. Agama Kristen. Istrinya juga begitu. Nama PC, Putri Chandrawati, agama Kristen. Nama Eliezer, agama Kristen, Kristen lagi. Kecuali Kuat Ma'ruf. Nama Kuat Ma'ruf, agama apa? Ini ada yang lain ternyata ya. Tapi yang Kristen ini loh, saudara. Dan Sambo ini belum selesai. Sudah digegerkan lagi dengan berita seorang anak pejabat pajak menganiaya anaknya seorang tokoh GP Ansor sampai koma. Menganiayanya itu sering terjadi ya. Tetapi namanya itu dan nama Mario itu kan Kristen, saudara ya. Bapaknya Rafael itu. Hari Samudra ini masih bisa lain agamanya ya. Nah ini mungkin kok bisa sekejam itu. Mungkin waktu sekolah minggu tidak pernah dibawa ke gereja. Nah ini. Ya. Amit-amit cabang bayinya jangan ada di antara kita. Biarlah ini yang terakhir. Nah, ibadahnya bagaimana orang akhir zaman itu? Tidak mempedulikan agama. Sekalipun dia menjalankan agamanya, sekalipun ke gereja, sekalipun beribadah hanya secara lahiriah. Yesus pernah berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Nah Tuhan minta hati kita, hati yang mengasihi Tuhan. Nah, saudara sekarang ada di gereja, tapi hatimu di mana? Ya. Dan bahkan dia memungkiri kekuatannya. Dari kuasa ibadah, kuasa doa, kuasa puji-pujian, kuasa penyembahan, kuasa firman. Ketaatan akan firman Allah itu tidak dihargai. Tidak dipedulikan lagi. Hal-hal yang hakiki, hal-hal yang penting diabaikan. Ibaratnya kecap, saudara, itu hanya mereknya kecap, isinya bukan lagi kecap. Hanya mereknya Kristen, isinya nggak ada Kristennya. Jauhilah mereka itu. Jangan bergaul dengan mereka itu. Jangan bersekutu dengan mereka itu. Karena apa? Roh itu menular. Kalau orang bergaul dengan orang yang kejam, saudara akan ikut kejam. Kalau saudara bergaul dengan orang yang tidak punya belas kasihan, saudara akan jadi sadis.
Kalau saudara bergaul dengan orang yang dingin rohaninya, saudara akan ikut dingin rohanimu. Bergaulah dengan orang yang rohani, orang yang semangat, orang yang positif, yang selalu mendorong, maju, yang menghibur, yang menguatkan, yang memberi pengaruh yang baik dalam setiap hidup kita. Dalam kehidupan kekristenan kita, terutama dalam ibadah, orang-orang ini hanya memakai topeng. Topeng itu hanya luar, dalamnya beda, ya. Hanya bersandiwara. Oh, ke gereja itu hanya bersandiwara supaya istrinya senang. Pemuda ke gereja hanya bersandiwara supaya orang tua senang, ya, bahkan difoto, selfie di gereja dikirim orang tuanya. Tadi aku ke gereja, Pak. Supaya kirimannya bertambah. Tetapi di gereja bagaimana? Ini tidak ada di sini. Mr. Bean ini kalau ke gereja tidur, ya. Dah firman Tuhan apa semua itu tidak ada perhatian. Ada seorang mengantar istrinya ke gereja. Selesai ke gereja itu dia pamit sama pendeta. Pak pendeta, terima kasih. Oh iya Pak, minggu depan datang lagi ya Pak. Iya pasti saya datang, cuma khotbahnya supaya lebih lama. Ini pendeta itu heran loh. Biasanya orang itu pengen cepat-cepat ya, kayak GPD Gloria itu kan maunya cepat-cepat saudara ya. Ini pendeta nggak bijaksana, khotbahnya terlalu lama. Ya. Sebentar warung pecel Pak Jarod tutup gitu. Loh, oh ya pasti. Loh kenapa Pak? Iya karena kalau di rumah saya enggak bisa tidur. Oh terus kalau di gereja baru saya bisa tidur. Pulas. Kursinya empuk, AC-nya dingin. Jadi Pak Pendeta minggu depan yang lama ya khotbahnya. Pendeta di dalam hati ndasmu. Nah itulah saudara ya. Nah jadi saudara kekristenan bukan hanya polesan luar. Kekristenan yang kita jalani hanya lahiriah. Jangan hanya luarnya saja. Tetapi ibaratnya pohon. Pohon itu pohon apa? Dibuktikan dengan buahnya. Tidak mungkin pohon kelapa itu berbuah pisang. Mana mungkin semangka berdaun sirih, ya kan? Tidak mungkin pohon kelapa itu berbuah nangka. Pohon kelapa buahnya adalah kelapa. Biarlah kalau kita Kristen, buah kehidupan yang kita keluarkan, yang kita tunjukkan adalah buah-buah kekristenan kita. Buah-buah kasih, kesabaran, bisa mengampuni, punya belas kasihan, punya kemurahan, suka menolong kepada orang lain. Firman Tuhan mengatakan, Wahyu pasal 18 ayat 4, lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakannya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit. Dan aku telah mengingat segala kejahatannya. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan pada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kasarannya itu Tuhan bilang,
Weh terserah kamu ya. Kalau bilang sama orang Manado, terserah aja. Kamu mau masuk surga apa masuk neraka? Masuk neraka apa kamu mau masuk surga? Kalau kamu terus berbuat dosa dan tambah berdosa, jangan kamu pikir aku tidak melihat semuanya itu. Tapi tunggu pembalasannya. Hukuman pasti datang. Tapi kamu yang mau hidup benar, yang mau hidup kudus, yang mau setia beribadah dan melayani Tuhan, teruskanlah, jangan berhenti sampai aku datang. Aku sediakan pahala padamu. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Peganglah tanganku Roh Kudus. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Ya, kita perlu Roh Kudus memegang tangan kita, memimpin kita supaya kita hidup dalam kebenaran dan makin berkenan kepada Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ini doa kita ya. Haleluya. Kudus setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami yang hidup di akhir zaman ini Tuhan, biarlah Tuhan tolong kami supaya kami semakin hidup dalam kebenaran dan dalam kekudusan-Mu Tuhan. Dunia semakin jahat, dosa bertambah-tambah. Oh, tolong kami Tuhan, pegang kami oleh Roh-Mu. Haleluya, haleluya. Biarlah kehidupan kami mengeluarkan buah-buah kehidupan yang benar, yang memuliakan nama-Mu, supaya ada perbedaan antara kami umat-Mu dengan orang-orang yang bukan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati umat-Mu ini sampai rumah tangganya, mata pencarian, pekerjaan, usaha anak-anak mereka, studi perkuliahan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Saudara, kita naikkan satu pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu
kekuatan dan mazmur. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Mari kita berdiri bersama. Percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara, ibadah seminggu, hari Selasa ada ibadah kelompok-kelompok sel di tempat yang saudara bisa lihat di WA Group Gloria 123 ya. Kemudian hari Rabu ada ibadah pria di kediamannya Bapak Agus. Kemudian Kamis ibadah pemuda jam 6 dan Jumat ada doa puasa di gereja ini jam 6 sore. Sampai minggu depan. Nah, minggu depan kita mulai ibadah jam 5 pagi ya. Yang 2-3 tahun lalu kita sudah tidak lakukan itu karena pandemi itu nggak boleh ya. Kita sekarang sudah pulih keadaannya dan kita kembali adakan ibadah jam 5 pagi. Dan ibadah yang jam 3 sore kita tiadakan lebih dahulu sampai nanti waktu-waktu mendatang kalau memungkinkan kita akan adakan lagi. Jadi ibadah kita tetap 6 kali, hanya jamnya saja yang berubah, tapi jam 5 pagi, jam 7, jam 9, 11, 5 sore dan jam 7 malam terakhir. Tuhan memberkati saudara sekalian. Makan pagi sambil minum kopi. Sampai di sini, minggu depan jumpa lagi. Puji Tuhan. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Atau sebelumnya mungkin ada jemaat yang baru datang pertama kali. Ada? Minggu lalu ada ya. Puji Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Saudaraku sekalian, terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam